Semangat pagi teman-teman. Yuk segera bergabung di Bir at Home Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang. Hari ini Minggu Prapaskah pertama 21 Februari 2021. Mari kita awali pertemuan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas pelindungan-Mu dalam hidup kami. Semoga dalam pertemuan hari ini, kami dapat merenungkan betapa besar kasih-Mu kepada kami, khususnya di masa pandemi ini. Semoga kami mampu menaati perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, bacaan kita hari ini diambil dari surat Petrus yang pertama, bab 3 ayat 18 sampai dengan 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, apakah kalian pernah dihukum? Siapa yang menghukum? Apa penyebabnya? Biasanya, orang dihukum karena ia bersalah atau dinilai bersalah. Apapun bentuknya, hukuman tentu tidak disukai oleh siapapun. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus yang tidak bersalah dihukum dengan dipaku pada kayu salib hingga ia wafat. Yesus bersedia menanggung penderitaan yang demikian berat karena cintanya pada umat manusia. Allah pencipta memberikan akal budi dan kehendak bebas pada manusia ciptaannya. Seringkali manusia jatuh ke dalam dosa karena mengabaikan suara Tuhan yang ada dalam hatinya. Jika kesombongan, keserakahan, kemalasan, kecurangan, kebohongan, dan sifat-sifat buruk lainnya lebih berperan dibanding ketaatan seseorang pada Allah, ia akan jatuh dalam dosa. Banyak nabi yang Allah utus untuk mempertobatkan orang-orang yang telah menyimpang dari Allah, namun mereka tidak menghiraukan. Nabi Nuh adalah satu-satunya orang baik pada zamannya. Manusia yang lain hidup dalam kejahatan. Nabi Nuh yang taat pada Allah beserta keluarganya diselamatkan Allah dari air bah yang menenggelamkan seluruh bumi. Meskipun manusia seringkali melawan atau menolak kasih Allah, manusia tetap sangat dikasihinya. Puncak dari kasih Allah adalah mengutus Yesus, Putra Tunggalnya, ke dunia. Hati manusia yang sudah dipenuhi dosa tidak dapat melihat kasih dan kuasa Allah dalam diri Yesus. Mereka menghukum Yesus, bahkan membunuhnya. Yesus yang wafat dalam keadaannya sebagai manusia, bangkit dan naik ke surga. Yesus berkuasa membersihkan dosa-dosa kita ketika kita mau bertobat, sehingga kita dapat hidup bahagia bersamanya.
Orang yang memberi diri dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta hidup seturut kehendak Allah, tentunya akan memperoleh keselamatan kekal. Yuk kita membangun niat. Aku mau ikut Yesus selamanya. Dengan pertolongan Yesus, aku akan hidup bahagia, tidak terikat dosa. Teman-teman, untuk aktivitas hari ini, coba kalian ceritakan pengalaman kalian ketika dihukum. Bisa dalam bentuk tulisan ataupun rekaman suara. Kirimkan lewat email ke binaimansantogabriel@gmail.com. Kakak tunggu ya hasil karya kalian. Teman-teman, sambil mencari ide aktivitas, yuk kita nyanyi dulu. Teman-teman, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Yuk kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Bimbinglah kami untuk dapat mendengarkan suara-Mu, dan jauhkanlah kami dari kesombongan, keserakahan, kemalasan, dan sifat buruk lainnya. Semoga dalam masa pandemi ini, kami semua senantiasa diberikan rahmat kesehatan, kerukunan, dan sukacita untuk semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Putra-Mu Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, terima kasih atas kebersamaan kita di Beer at Home hari ini. Tetap semangat, bahagia, dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan memberkati.